Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H, Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung, Universitas Negeri Makassar. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah K3LH dengan judul Kesehatan Kerja. Namun, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami atas nama Aditya Ramadhani dengan NIM 230201602020, Muhammad Haidil dengan NIM 230201601001, Muhammad Nur Rizky Wardani dengan NIM 230201602035, dan saya sendiri Yola Rumisi Sakukake dengan NIM 230201602029 sebagai moderator. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, Aditya Ramadhani. Saya persilakan untuk memaparkan materi yang pertama. Saya atas nama Aditya Ramadhani, NIM 230201602020 sebagai pembaca materi. A. Pengetahuan. Menurut Sucipto 2014, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemeliharaan dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohania tenaga kerja pada khususnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur pada umumnya. Sucipto 2014 juga menyatakan keselamatan kerja adalah sebuah upaya rangkaian usaha yang bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi karyawan yang bekerja di perusahaan bersangkutan. Ruang lingkup K3. A. Ketentuan K3 berlaku di setiap tempat kerja yang mencakup 3 unsur pokok, yaitu tenaga kerja, bahaya kerja, dan usaha baik bersifat ekonomis maupun sosial. B. Ketentuan K3 berkaitan dengan perlindungan, yaitu 1. Tenaga kerja, 2. Alat bahan dan mesin, 3. Lingkungan, 4. Proses produksi, 5. Sifat pekerjaan. C. Pernyataan K3 ditetapkan sejak perencanaan, pembuatan, pemakaian barang ataupun produk, teknis dan seterusnya. B. Kecelakaan kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 03 Tahun 1998, kecelakaan didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas. Bahaya kecelakaan menurut Sumakmur 2013 diantaranya adalah sebagai bahaya kebakaran diakibatkan karena penggunaan bahan kapas, minyak, solar, bensin, dan gas karbit. B. Bahaya akibat sengatan arus listrik. C. Bahaya peledakan yang diakibatkan karena penggunaan pesawat uap dan pemakaian bejana bertekanan tinggi, misalkan tabung zat asam dan pesawat karbit. D. Bahaya yang terjadi akibat bagian mesin yang berputar. E. Bahaya yang terjadi akibat sambaran petir. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua. Dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rizky Wardani dengan NIM 23021602035 yang akan membacakan materi tentang perilaku keselamatan dan kesehatan kerja atau safety behavior. Perilaku keselamatan adalah aplikasi sistematis dari riset psikologi tentang perilaku manusia pada masalah keselamatan atau safety di tempat kerja. Perilaku keselamatan lebih menekankan aspek perilaku manusia terhadap terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Perilaku keselamatan atau safety behavior adalah sebuah perilaku yang dapat dikaitkan langsung dengan keselamatan. Contohnya, pemakaian kacamata keselamatan, penandatanganan formulir risk assessment sebelum kerja, atau berdiskusi masalah keselamatan yang disampaikan oleh Sya'af pada tahun 2007. APD atau alat pelindung diri. Menurut
Occupational Safety and Health Administration atau OSHA. Alat pelindung diri atau APD didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya atau hazard di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lainnya. Alat pelindung diri atau APD mempunyai peran penting terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan baik dari aspek ekonomi, politik, sosial, dan teknis dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Berikutnya yaitu menurut Sumakmur 2013, alat pelindung diri bermacam-macam jika digolongkan berdasarkan anggota tubuh yang dilindungi. Maka alat pelindung diri yang dimaksud adalah yaitu 1. Bagian kepala. Pada bagian kepala yaitu penutup rambut, safety helmet, topi atau tudung kepala. Bagian mata, kacamata pelindung. Bagian muka, pelindung muka. Bagian tangan dan jari, sarung tangan, sleeve and gloves. Bagian telinga yaitu tutup telinga atau ear plug. Bagian tubuh, pakaian kerja. Bagian pernapasan yaitu masker. Bagian kaki, safety shoes, dan lainnya itu sabuk pengaman. Nah, selanjutnya itu bagian C, penyebab kecelakaan kerja. 1. Faktor manusia atau unsafe act. Berlaku tidak aman, mengoperasikan mesin tanpa pelatihan yang memadai, bekerja dengan kecepatan yang berlebihan, tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD, bermain-main di tempat kerja, mengabaikan prosedur keselamatan, kelelahan, bekerja di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Yang kedua itu kondisi fisik dan mental. Yang pertama kelelahan, stres, kurang tidur, gangguan kesehatan, dan ketidakmampuan fisik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan dari pemateri kedua. Saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materi yang ada. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidil dengan NIM 230201601001. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu 2. Faktor lingkungan atau unsafe condition. 1. Kondisi tempat kerja yang tidak aman. A. Peralatan kerja yang rusak atau tidak terawat. B. Tata letak tempat kerja yang tidak rapi. C. Pencahayaan yang buruk. D. Ventilasi yang tidak memadai. E. Kebisingan yang berlebihan. F. Bahan berbahaya atau beracun. 2. Kondisi lingkungan. A. Cuaca buruk, dan B. Bencana alam. Berikutnya yaitu 3. Faktor manajemen atau unsafe management. Kurangnya pelatihan dan edukasi. A. Pekerja tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan pekerjaannya dengan aman. B. Kurangnya pelatihan tentang prosedur keselamatan. 2. Kurangnya pengawasan. A. Supervisor tidak memantau pekerja dengan cermat. B. Kurangnya disiplin kerja. 3. Kurangnya budaya keselamatan. A. Manajemen tidak memprioritaskan keselamatan kerja. B. Kurangnya komitmen terhadap keselamatan kerja. Berikut beberapa contoh penyebab kecelakaan kerja berdasarkan kategorinya, yaitu kategori pertama, unsafe act. Seorang pekerja mengangkat benda berat dengan cara yang tidak benar sehingga mengalami cedera pada punggungnya. Poin berikutnya, seorang pekerja mengoperasikan mesin tanpa menggunakan APD sehingga terkena percikan api. Poin berikutnya, seorang pekerja mengemudi kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga mengalami kecelakaan. 2. Yaitu unsafe condition. Sebuah mesin di tempat kerja tidak terawat dengan baik sehingga menyebabkan seorang pekerja terluka. Poin berikutnya, lantai di tempat kerja licin dan basah sehingga seorang pekerja tergelincir dan jatuh. Poin berikutnya, sebuah bangunan runtuh karena strukturnya tidak kokoh sehingga menyebabkan beberapa pekerja terluka. 3. Unsafe management. Seorang pekerja tidak dibekali dengan pelatihan
yang memadai untuk mengoperasikan mesin baru sehingga mengalami kecelakaan. Poin berikutnya yaitu surveyor tidak memantau pekerja dengan cermat sehingga seorang pekerja terluka akibat terjatuh dari ketinggian. Poin berikutnya, manajemen perusahaan tidak memprioritaskan keselamatan kerja sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja di perusahaan. Berikutnya, poin D, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Faktor pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja dan peralatan yang digunakan. Faktor-faktor ini dapat meliputi yaitu 1. Kebisingan. Paparan suara keras yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan pada pendengaran, stres, dan kelelahan. Poin berikutnya, pencahayaan. Pencahayaan yang tidak memadai dapat menyebabkan kelelahan mata, sakit kepala, dan kecelakaan kerja. Poin berikutnya yaitu kualitas udara. Udara yang tercemar dapat menyebabkan penyakit pernafasan, alergi, iritasi pada kulit. Poin berikutnya yaitu ergonomi. Posisi kerja yang tidak ergonomis dapat menyebabkan nyeri otot, kelelahan, dan cedera pada punggung. Poin berikutnya yaitu alat pelindung diri atau APD. Penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat dan tidak memadai dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja. 2. Faktor psikososial. Faktor psikososial berkaitan dengan aspek mental dan sosial dari pekerjaan. Faktor-faktor ini dapat meliputi yang pertama, stres kerja. Stres kerja yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan, kecemasan, depresi, dan burnout. Kedua, beban kerja. Beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan penurunan produktivitas. Ketiga, hubungan interpersonal. Hubungan yang buruk dengan rekan kerja atau atasan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Keempat, ketidakadilan di tempat kerja. Ketidakadilan dalam gaji, promosi, dan kesempatan kerja dapat menyebabkan stres, frustasi, dan penurunan produktivitas. Ketiga yaitu faktor biologis. Faktor biologis berkaitan dengan kondisi kesehatan individu. Faktor-faktor ini dapat meliputi yang pertama, usia. Seiring bertambahnya usia, pekerja mungkin lebih rentan terhadap penyakit dan cedera. Kedua, jenis kelamin. Wanita mungkin lebih rentan terhadap beberapa jenis penyakit dan cedera dibandingkan pria. Ketiga, kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit mental dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja dan absen kerja. Berikutnya yaitu E. Dampak kesehatan. 1. Dampak pada pekerjaan. Yang pertama, penurunan kesehatan fisik dan mental. Kesehatan kerja yang buruk dapat menyebabkan berbagai penyakit dan cedera seperti sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, stres, kecemasan, depresi, dan burnout. Kedua, penurunan produktivitas kerja. Pekerja yang tidak sehat dan aman cenderung tidak produktif dan lebih sering absen dari pekerjaan. Ketiga, peningkatan resiko kecelakaan kerja. Pekerja yang tidak sehat dan aman lebih berisiko mengalami kecelakaan kerja. Berikutnya yaitu 4. Penurunan kepuasan kerja. Kesehatan kerja yang buruk dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja dan turn off karyawan yang tinggi. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri ketiga telah memaparkan materi yang ada. Saya akan melanjutkan pada materi yang kedua, dampak pada pengusaha. Yang pertama, peningkatan biaya, yakni kesehatan kerja yang buruk dapat meningkatkan biaya bagi pengusaha seperti
biaya pengobatan, biaya kecelakaan kerja, dan biaya absen kerja. Yang kedua, penurunan produktivitas, yakni pengusaha dapat mengalami penurunan produktivitas jika pekerja mereka tidak sehat dan aman. Yang selanjutnya, kerusakan citra perusahaan. Citra perusahaan dapat dirusak jika perusahaan dikenal memiliki masalah kesehatan kerja yang buruk. Dan yang ketiga, dampak pada masyarakat, yakni penurunan biaya kesehatan masyarakat. Kesehatan kerja yang buruk dapat meningkatkan biaya kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Berikutnya, penurunan kualitas hidup masyarakat. Kesehatan kerja yang buruk dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Strategi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Yang pertama, kebijakan dan program K3. Membuat dan menerapkan kebijakan dan program K3 yang komprehensif di perusahaan. Kebijakan dan program K3 harus mencakup semua aspek kesehatan dan keselamatan kerja seperti pencegahan kecelakaan kerja, promosi kesehatan fisik dan mental, pengendalian faktor risiko psikososial, pemberian pelatihan K3 pada pekerja, penyediaan alat perlindungan diri, dan yang kedua, promosi budaya K3 yang mencakup mempromosikan budaya K3 di perusahaan agar semua pekerja sadar akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Budaya K3 dapat dipromosikan melalui berbagai cara seperti kampanye K3, penghargaan kepada pekerja yang berprestasi dalam K3, pembentukan tim K3 di setiap departemen. Berikut kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja, yakni ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan kerja antara lain faktor fisik, yakni kebisingan, pencahayaan, kualitas udara, ergonomi, dan alat perlindungan diri. Yang kedua, faktor psikososial, yakni stres kerja, beban kerja, hubungan interpersonal, dan ketidakadilan di tempat kerja. Yang ketiga, faktor biologis yang mencakup usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Kesimpulan yang kedua yaitu dampak kesehatan kerja. Kesehatan kerja yang buruk dapat berdampak pada yang pertama, pekerja, penurunan kesehatan fisik dan mental, penurunan produktivitas, peningkatan risiko kecelakaan kerja, dan penurunan kepuasan kerja. Yang berikutnya, pengusaha, peningkatan biaya, penurunan produktivitas, dan kerusakan citra perusahaan. Yang berikutnya, masyarakat, penurunan biaya kesehatan masyarakat, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Kesimpulan selanjutnya yaitu strategi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, perlu dilakukan yang pertama, kebijakan dan program K3 yang komprehensif, pencegahan kecelakaan kerja, promosi kesehatan fisik dan mental, pengendalian faktor risiko psikososial, pelatihan K3, dan penyediaan alat perlindungan diri. Promosi budaya K3 yakni mencakup kampanye K3, penghargaan pada pekerja berprestasi dalam K3, dan pembentukan tim K3 di setiap departemen. Maka, kesimpulannya, kesehatan kerja merupakan isu penting yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja, serta menguntungkan pengusaha dan masyarakat secara keseluruhan. Itulah tadi presentasi kami dari kelompok H TSBGB. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.